ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نوينا تعلم وتعليم والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Alhamdulillah, Allah masih saja menyempatkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis yang dimana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terpancarkan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang junub, bagi orang-orang yang batal wudu, dan bagi orang-orang yang haid atau nifas. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang baru, judul yang baru yang berhubungan dengan yang namanya tayammum. Tentang yang namanya tayammum. Tayammum itu adalah alat bantu untuk bersuci, sebagaimana wudu sebagai alat bantu untuk bersuci daripada yang namanya hadas kecil untuk wudu. Akan tetapi tayammum bisa untuk hadas kecil, bisa pula untuk hadas besar. Dan tayammum itu sebagai pengganti daripada air. Jadi tayammum sebagai pengganti daripada air. Sebelum kita menjelaskan apa itu tayammum, alangkah lebih baik kita langsung baca ke teksnya dulu. Beliau mengatakan fasal asbabut tayammumi salasatun. Sebab-sebab tayammum itu ada 3. Sebab tayammum itu ada 3. Di buku-buku lain bilang ada 7. Di buku lain seperti Yaqutun Nafis Safinah, Yaqutun Nafis bilang ada 9 atau 7. Jadi jumlahnya berbeda-beda. Kita ringkas menjadi satu sebab saja. Yang mana semua tadi 3, 7, 9 kembalinya ke 1. Sebab tayammum itu karena tidak ada air. Tidak ada air, namanya fukdanul ma', tidak adanya air, bahasa Arabnya fukdanul ma'. Nah, tidak adanya air ini dibagi menjadi 2. Tidak ada air dengan kasat mata atau sesungguhnya mau sholat, ayo wudu, tidak ada air. Memang tidak ada air. Baik, itu namanya tidak adanya air dengan sesungguhnya. Baik. Yang kedua, ini orang tinggal di dekat pantai, air ada, hujan turun, tiap hari hujan, tapi dia tidak bisa gunakan itu air. Kenapa? Dokter bilang, bapak atau ibu jangan dulu gunakan air selama 3 minggu. Karena kalau pakai air, gunakan air, penyakitnya tambah, bisa bahaya. Ya mungkin sembuhnya tambah lama. Intinya bahaya. Maka dia tidak perlu gunakan air, langsung tayammum. Intinya dua-duanya tidak adanya air.
Atau ini orang, ya, orang ini tinggalnya di hutan, tinggal di villa dia, tiba ya di villa di hutan, di dekat pantai, ya gelap malamnya, mau sholat subuh, tempat airnya itu ada di sumur, airnya ada di sumur, di situ saja tempat air, di rumah ini tidak ada air, tapi takut ke sana. Kenapa? Ada ular, atau ada pencuri, perampok, bisa dibunuh saya kalau saya ke sana. Atau perempuan, takut kehormatannya hilang. Intinya bahaya kalau keluar. Maka boleh dia tayamum. Tidak perlu bela diri untuk berjuang memaksakan untuk berwudu pakai air, tidak perlu. Atau ada air, subhanallah, jangan sampai kita minta kena musibah, daerah tersebut kena musibah, pemerintah bilang, wahai para masyarakat yang tercinta, yang dimuliakan, kita tidak ada pasokan air sampai 2 minggu yang akan datang. Lihat di rumah, sisa berapa air? Oh, ada 1 drum ya, 1 drum namanya, bendungan besar, drum. 1 drum berapa lama sih? Mungkin 1 drum ini ya kurang lebih 2 minggu, karena memang banyak orang ini, ya, banyak orang mandi, orang pakai minum ya. Wah, berarti air ada, tapi dibutuhkan sama orang, dibutuhkan manusia, ya, dibutuhkan manusia. Tidak hanya manusia, tapi hewan. Kita punya ternak, ayam. Ayam ini kalau tidak minum, mati nanti. Tidak usah gunakan air, tayamum, biarlah airnya itu untuk ayam. Nah, kecuali 6 makhluk hidup, 6 hewan atau makhluk hidup yang mana kalau dia butuh air itu untuk minum tidak perlu kita kasihkan, biarlah dia kehausan, kita pakai itu air untuk wudu. 6 orang ini, 6 kelompok. Siapa saja mereka? Yang pertama, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, disuruh tobat tidak mau tobat, ayo sholat tidak mau, sholat tidak mau, atau ditunda-tunda sampai tidak mau sholat. Kehausan mau minta airnya kita tidak perlu, biarlah dia kehausan, kita gunakan itu air untuk wudu. Biarkan dia kehausan, kita gunakan air itu untuk wudu. Yang berikutnya, zanil muhsan, az-zani al-muhsan, seorang penzina yang sudah, ya entah dia lelaki atau perempuan, yang sudah bersuami atau sudah beristri, berzina dengan lelaki atau wanita lain, namanya zanil muhsan. Zanil muhsan ini sama seperti orang yang meninggalkan sholat, dia butuh air, tidak perlu kita kasihkan air. Artinya kita tidak wajib untuk memberikan, kita gunakan air tersebut untuk berwudu, biarkan dia kehausan. Baik. Yang ketiga, murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Sama seperti yang tadi juga, orang murtad tidak wajib kita berikan dia air, kita gunakan air tersebut untuk berwudu. Yang keempat, kafir harbi. Kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Ada orang kafir yang memerangi kita, kalau dia lihat kita dia bunuh. Nah, itu namanya kafir harbi. Ada kafir musta'man atau kafir zimmi. Mereka itu yang hidup di daerah kita, bersama kita.
dan itu mereka terhormat. Mereka butuh air, kita berikan. Tapi yang ini, yang tadi memerangi kita, dia butuh air, tidak wajib kita berikan. Tapi yang zimmi, artinya di sini kita bisa pikir, berarti orang yang meninggalkan sholat sama orang kafir zimmi lebih mulia kafir zimmi. Artinya dalam segi dihormati di Islam. Tapi yang meninggalkan sholat tidak ada kehormatan baginya, tidak terhormat. Nah, dan orang kafir zimmi ini, Nabi SAW di kota Madinah hidup bersama orang-orang kafir zimmi, orang-orang Yahudi, dimuliakan sama Nabi, dihormati. Bahkan Nabi bilang, man qatala zimmiyan lam yashum raihatal jannah. Siapa yang berani membunuh orang zimmi, dia tidak bakal cium bau surga. Tidak bakal cium bau surga. Yang kelima kalbul akur, anjing galak. Bedakan anjing galak sama anjing muallam. Anjing muallam itu anjing peliharaan yang diajari berburu, diajari ya, yang pintar ya, untuk menjaga rumah, jaga tanaman, namanya anjing muallam. Tapi kalau kalbul akur itu anjing yang galak, yang galak. Lihat orang pengen digigit. Nah, ini termasuk anjing yang berbahaya dan juga tidak terhormat. Baik. Yang terakhir khinzir, babi. Babi juga termasuk hewan yang tidak terhormat. Sekarang sudah jelas ya, boleh tayamum dikarenakan tidak ada air, entah dengan kasat mata, atau ada air tapi tidak bisa digunakan, sama seperti tidak ada. Itu kalau bukan dikarenakan sakit, atau dikarenakan apa? Butuh sama hewan yang dihormati. Air ada tapi dibutuhkan sama orang, tidak cukup sama kita. Air tinggal satu drum, hanya cukup sampai 2 minggu. Nah, air akan datang 2 minggu lagi. Nah, berarti kita selama 2 minggu itu tayamum. Biarlah air itu untuk makan, minum kita. Beri minuman untuk hewan, tidak masalah. Selama 2 minggu. Setelah 2 minggu datang air, sudah selesai, kita wudhu lagi, wudhu kembali. Nah, ini kalau seperti ini gampang. Tapi kalau seandainya memang tidak ada air, bagaimana cara menghitungnya? Apakah ketika di rumah kita tidak ada air langsung kita bertayamum? Di dalam masalah kalau seandainya tidak ada air secara sesungguhnya, ulama memberikan batasan. Ulama memberikan batasan-batasan. Ada yang namanya batasan haddul ghauth, batasan meminta tolong, ya, minta tolong, batasan pertolongan ya, batasan pertolongan, haddul ghauth. Di dalam batasan tersebut, bagaimana, berapa batasannya? 300 meter dari tempat kita, depan, belakang, kiri, kanan. Depan, belakang, kiri, kanan. Walaupun kita hanya menduga lemah bahwasanya ada air, wajib kita mencarinya. Wajib kita mencarinya. Baik. Maka ketika tidak ada air, ditanyakan, kenapa tayamum? Tidak ada air. Sudah cari belum? Belum. Tapi saya rasa tidak ada air. Tidak boleh. Walaupun kita hanya menduga lemah, wajib kita mencarinya. Wajib kita mencari air tersebut, walaupun kita hanya menduga lemah adanya air. Menduga lemah itu di bawahnya ragu. Di bawahnya ragu, artinya 25%.
dari 1% sampai 45%, itu namanya menduga lemah. Di atas 300 meter sampai 1,5 mil. 1,5 mil berapa? 3 kurang lebih ya. Kita paskan 3 meter, 3 kilometer. Dari batas 300 meter sampai dengan 3 kilometer, kita menduga kuat adanya air, wajib kita mencari. Kapan? Menduga kuat, dinamakan dengan batasan dekat, haddul qurub, batasan dekat. Dari tempat yang tadi kita sudah cari 300 meter, ujung bukan dari rumah ya, tapi dari 300 meter dari rumah kita. Dari 300 itu pergi ke tempat sejauh 3 kilometer. Dengan syarat jikalau kita menduga kuat. Menduga kuat itu bagaimana? Dengan informasi datang, orang bilang ke sana ada air, atau di sana tempat ada pasokan air, ada informasi. Itu yang membuat kita menjadi menduga kuat. Atau kalau di daerah sini, kalau di sini tidak bisa, karena tidak sampai 3 km sudah ada air di belakang laut, maka tidak bisa kita contohkan, kecuali dia tinggalnya dari mana? Dari Bukit Doda, karena tidak ada mungkin air ya. Adanya di laut sini, umpama tidak ada air kecuali di laut, maka dari sana itu ke laut lebih dari 3 km ya. Maka di atas 3 km tidak wajib kita mencari air, walaupun ada, langsung tayamum. Tapi masih dalam batasan 300 sampai 3 km wajib kita mencari, selama kita menduga kuat. Kalau tidak dapat air, langsung tayamum. Kalau tidak dapat air, langsung tayamum. Kita yakin di atas 300 meter sampai 3 km, saya yakin tidak ada air. Yakin tidak apa-apa, langsung tayamum. Padang pasir, mau di mana 300 meter ini tidak ada air di padang pasir, langsung tayamum. Di atas 3 km namanya haddul bu'd, batasan jauh. Di atas 3 km walaupun kita yakin adanya air, tidak wajib mencari air tersebut, langsung tayamum. Dalam batasan 300 meter ya, dalam batasan 300 meter tadi sampai dengan 3 km disyaratkan selama waktu masih panjang, waktu sholat masih luas, masih panjang. Tapi kalau waktu sholat sudah sempit, kalau kita mau cari lagi, keluar waktu sholat, langsung tayamum. Atau kalau saya cari lagi, ini di rumah tidak ada yang jaga, kalau saya pergi cari air, habis ini barang-barang diambil orang. Atau kalau saya cari air, bahaya, ini malam umpama, atau ada banyak penjahat, maka tidak perlu cari air, langsung tayamum. Walaupun faktanya ada air di luar, karena seperti yang tadi, ada air tapi karena kita ditakutkan barang hilang, nyawa hilang, tidak apa-apa kita tayamum dengan debu. Gampang ya? Ayo.